Ketegangan geopolitik di Timur Tengah memunculkan dinamika baru dalam perdagangan energi global. Wacana penggunaan mata uang China, Yuan untuk transaksi minyak kini menguat dan berpotensi menggeser dominasi dolar Amerika Serikat, setidaknya di salah satu jalur energi paling strategis dunia, Selat Hormuz. Laporan sejumlah media internasional menyebutkan Iran tengah mempertimbangkan kebijakan yang mengizinkan kapal tanker minyak melintas di Selat Hormuz hanya jika transaksi minyak dilakukan menggunakan yuan. Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari strategi dedolarisasi, sekaligus upaya menghindari sanksi Barat. Selat Hormuz merupakan jalur vital yang dilalui sekitar 20% perdagangan minyak dunia. Namun sejak pecahnya konflik kawasan pada awal Maret tahun 2026, arus pelayaran di wilayah ini mengalami gangguan drastis. Data terbaru menunjukkan, dalam kondisi normal lebih dari 100 hingga 130 kapal per hari melintas di selat tersebut. Namun kini, jumlah itu merosot tajam. Bahkan dalam situasi krisis, hanya sekitar 2 kapal per hari yang berhasil melintas. Dalam periode 1-15 Maret tahun 2026, tercatat hanya sekitar 90 kapal termasuk 16 tanker minyak yang berhasil menyeberangi Selat Hormuz. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dibanding kondisi normal, sekaligus menggambarkan ketatnya kontrol dan risiko keamanan di jalur tersebut. Menariknya, sejumlah laporan juga mengindikasikan adanya praktik pembayaran dalam yuan untuk mendapatkan izin melintas. Beberapa kapal bahkan disebut membayar hingga jutaan yuan kepada otoritas terkait demi keamanan perjalanan mereka. Langkah Iran ini dinilai bukan sekadar kebijakan taktis, melainkan sinyal kuat terhadap perubahan struktur sistem keuangan global. Selama puluhan tahun, perdagangan minyak dunia didominasi dolar AS melalui sistem petrodolar. Namun, dengan meningkatnya peran China sebagai importir utama minyak termasuk membeli lebih dari 80% ekspor minyak Iran, penggunaan yuan mulai mendapatkan ruang. China juga sudah mulai aktif menggunakan Cross Border Interbank Payment System, CIPS. CIPS adalah sistem pembayaran lintas batas yang dikelola China untuk memfasilitasi clearing dan penyelesaian transaksi mata uang yuan, RMB, secara langsung, bertujuan mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Lebih dari 1.700 bank di dunia telah menggunakan sistem ini. Data The Economist mencatat, CIPS memproses transaksi lintas batas senilai 175 triliun yuan atau setara 402.325 triliun rupiah pada 2024, melonjak 43% dibandingkan tahun sebelumnya. Jaringan ini kini melibatkan peserta dari Turki, Mauritius, Uni Emirat Arab, UEA, hingga ekspansi terbaru ke Afrika dan Timur Tengah. Kebangkitan yuan terjadi di tengah pelemahan dolar AS. Mata uang Paman Sam telah merosot 7% sejak Januari, mencatat awal tahun terburuk sejak 1973. Penyebabnya antara lain kebijakan perdagangan Presiden Donald Trump yang fluktuatif, defisit fiskal AS yang melebar, serta ancaman terhadap independensi The Federal Reserve. Berbeda dengan SWIFT yang mayoritas berbasis dolar, CIPS memungkinkan transaksi diselesaikan langsung dalam yuan. Hal ini membuat eksportir, produsen, dan mitra dagang China dapat menghindari dolar sepenuhnya. Diketahui sudah hampir 52 tahun negara-negara di seluruh dunia melakukan transaksi jual beli minyak menggunakan dolar AS. Sistem petrodolar resmi diberlakukan pada tahun 1974 melalui kesepakatan antara Amerika Serikat dan Arab Saudi. Perjanjian ini mewajibkan Arab Saudi menjual minyaknya dalam mata uang dolar AS, dengan imbalan perlindungan militer dan keamanan dari AS. Sistem ini kemudian meluas ke negara-negara OPEC lainnya pada tahun 1975, menjadikan dolar sebagai mata uang utama perdagangan minyak global. AS memberikan jaminan keamanan militer sebagai imbalan atas penetapan harga minyak dalam dolar. Ini menjadikan dolar sebagai mata uang cadangan utama dunia dan memperkuat hegemoni finansial AS secara signifikan.
Saat ini, dominasi petrodolar mulai menghadapi tekanan. Arab Saudi mulai menjual minyak ke negara lain, seperti China, yang memicu peningkatan penggunaan petro yuan. Faktor lain meliputi diversifikasi ekonomi negara Teluk, peningkatan ketegangan geopolitik, konflik di Timur Tengah, dan upaya dedolarisasi oleh negara-negara BRICS+. Meskipun demikian, dolar masih merupakan mata uang utama dalam perdagangan minyak global. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.